Halo Sobat Plaza, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Plaza Film. Sekarang siapin mata, telinga, dan cemilan kalian karena kita bakal bahas film yang berjudul Ballerina. Yuk kita mulai. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang sangat brutal demi menuntaskan wasiat terakhir dari seorang sahabat yang tewas secara tragis. Dari sebuah janji setia inilah konflik perlahan berubah menjadi malapetaka besar yang siap memporak-porandakan sebuah sindikat kriminal berbahaya. Gimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita mulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok pemuda yang hendak merampok sebuah minimarket. Mereka mengancam bahkan menghantam kasir di sana, bermaksud untuk menjadikannya merasa terintimidasi, sehingga tak lama datanglah seorang wanita dengan santainya ingin membayar. Membuat si kasir merasa kebingungan karena tidak ada uang kembalian. Si wanita yang bernama Okja ini pun lantas mengambil uang kembaliannya itu dari tas milik perampok tersebut, di mana hal itu membuat salah satu dari mereka langsung merasa kesal. 여기까지 계산 좀 해주시겠어요? Disinilah mari saya perkenalkan Anda semua pada latar belakang sosok Okja. Okja ini merupakan seorang mantan agen pengawal khusus di sebuah perusahaan keamanan yang bertugas mengawal para tamu VIP. Sehingga tak heran jika dirinya memiliki kemampuan khusus dalam bela diri. Sepulang ke rumah, Okja dihubungi salah satu sahabatnya yang merupakan penari balet atau balerina bernama Minhe. Ia diminta untuk datang menemuinya malam ini. Sehingga tanpa buang waktu, Okja pun langsung lekas pergi ke sana dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setibanya di depan pintu, Okja yang tak kunjung mendapat respon meski telah menekan bel beberapa kali pun memutuskan masuk ke sana karena mengetahui password pintu tersebut. Ia segera mencari keberadaan Minhe sehingga menemukan sepatu balet dengan secuir kertas bertuliskan permintaan tolong untuk membalaskan dendam. Entah apa yang sedang dialami sahabatnya ini, Okja yang kebingungan pun lekas menghubungi Minhe yang ternyata melihat Minhe sahabatnya sudah maut atau sudah maut. Okja yang merasa kehilangan pun teringat akan awal mula pertemuan mereka, yang mana pada saat itu ia pergi ke sebuah toko kue di mana penjaga toko merupakan teman sekelasnya saat masih SMP dulu, di mana Minhe yang sadar jika Okja membeli kue ulang tahun untuk dirinya sendiri pun berinisiatif untuk ikut merayakannya. 나는 뭐 그냥. 오, 멋있다. 그런 마음. Kematian Minhe saat ini menjadi misteri tersendiri bagi Okja yang harus mencari jawaban mengapa Minhe sampai mengakhiri hidupnya. Ia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan mencari petunjuk dari sebuah nama yang tertulis pada kertas sebelumnya. Tak lama Okja menemukan akun media sosial dengan nama yang serupa, di mana seorang pria yang rupanya berprofesi sebagai penjual makanan membuatnya lekas mencoba untuk memesan salah satu menu yang tersedia. Namun percakapan mereka tak langsung lama akibat si pemilik akun tiba-tiba keluar meninggalkan obrolan. Saat tengah memandangi foto ponsel milik Minhe yang sengaja dibawa oleh Okja, seketika ia mendapat panggilan dari seseorang dengan nomor tak dikenal. Okja menjawab telepon tersebut dan mendengarkan permintaan si penelepon yang ingin Minhe menemuinya pukul dini hari dengan mengancam akan mencelakai keluarga jika dia tidak menuruti permintaannya. 내일 잠수교로 나와. 새벽 2시니까 잘 생각해라. Sesuai permintaan penelepon, Okja pun mendatangi tempat sesuai permintaannya. Ia mulai memantau situasi dari kejauhan dan melihat seorang pria gondrong tengah melakukan transaksi barang haram yang tersimpan dalam makanan. Hingga tak lama, Okja kembali dihubungi oleh nomor tak dikenal yang ternyata adalah si gondrong, yang membuatnya lekas segera mengikuti pria tersebut hingga mengetahui kediamannya.
Keesokan paginya, Okja yang sengaja menunggu si pria gondrong keluar meninggalkan rumah langsung pergi ke kediaman orang tersebut untuk mencari petunjuk. Ia membuka pintu dengan alat seadanya dan lekas menyimpan beberapa penyadap suara untuk mengetahui siapa sebenarnya pria ini. Selesai dengan itu, Okja kemudian masuk ke salah satu ruangan yang terdapat sebuah lemari, yang dimana di dalamnya tersimpan alat-alat aneh yang mungkin di antara kalian kaum rebahan pasti ada yang mengerti kegunaannya. Namun bukan hanya itu saja, ia juga menemukan puluhan flash disk yang salah satunya terdapat tulisan balerina. Saat dicek, Okja pun benar-benar dibuat terkejut karena flash disk tersebut berisikan video Minhe tengah diehem-ehem pria bertopeng tersebut. Sehingga dari sinilah terkuak sebuah fakta jika pembalasan dendam yang ditunjukkan oleh Minhe, sahabatnya tiada lain kepada si mesum gondrong ini. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, hal itu tentu saja membuat Okja merasa sedih sekaligus marah karena tidak dapat melindungi satu-satu sahabatnya. Hingga untuk membalaskan dendam kematiannya, ia pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menghabisi si penjahat-penjahat itu. 아무튼 알겠어. 내일 해보면서 보자. Okja yang sebelumnya telah meletakkan penyadap suara, kini mendengarkan perkataan si gondrong yang hendak mencari mangsa baru di sebuah klub malam. Sehingga tak ada pilihan, Okja pun lekas pergi ke kediaman Minhe untuk meminjam pakaian supaya terlihat menarik esok hari. Singkat cerita, tibalah Okja di sebuah klub malam dan mulai mencari keberadaan si pria itu. Tapi tak lama, si pria gondrong yang baru diketahui dirinya bernama Choi ini pun seketika datang sendiri menghampiri dan mengaku sudah saling kenal satu sama lain. Sehingga Okja mulai merayu Choi berharap akan dijadikan mangsa berikutnya. 네, 괜찮습니다. Selesai di situ, Okja kemudian dibawa ke sebuah hotel di mana Choi nampaknya sudah bekerja sama dengan penjaga hotel di sana. Hingga setibanya di dalam kamar, Okja yang berpura-pura teler akibat kebanyakan minum alkohol membuat Choi langsung menyiapkan peralatan serta mengenakan sebuah topeng kebanggaannya. Dan dengan sangat membabi buta, Okja dengan Choi ini pun saling berusaha menghabisi satu sama lain. Di mana Okja yang tetap lebih unggul dalam bidang bela diri berhasil merobek pantat pria tersebut menggunakan sebilah pisau. Namun saat menghabisi nyawanya, penjaga hotel tiba-tiba datang memberikan serangan secara membabi buta. Baru saja akan meninggalkan kamar, muncul penjaga lain yang kini datang dengan membawa gergaji mesin. Namun saat pria itu hendak menyerang, Okja bersama si wanita yang bernama Lipi pun memutuskan mampir ke sebuah restoran. Lipi seketika menceritakan kisah kelamnya yang dijadikan budak enak-enak oleh Choi, di mana selama ini ia hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang dialami karena takut video miliknya disebarluaskan melalui internet. 하지 않으면 인터넷에 올라가요. 뭐긴 뭐예요, 영상들이지. 근데 괜찮아요. Keesokan harinya, Choi yang sudah mendapat perawatan kini didatangi oleh bosnya, yakni seorang ketua gangster. Namun bukannya mendapatkan simpati, ia justru marah diceramahi karena dianggap menyimpang dari tugasnya selaku penjual bubuk haram. Di mana si bos yang merasa harga dirinya itu ikut ternodai akibat Choi yang kalah dari seorang wanita pun memberi kesempatan untuk Choi menangkap wanita tersebut dengan kurun waktu tidak lebih dari 3 hari. 이상한 야동이라 만들려고 했네. 날 데리고 와. 할 수 있. Setelah kondisinya mulai membaik, Choi menemui salah satu temannya yang merupakan apoteker bernama Myung Sik. Ia meminta beliau agar menghabisi Okja dengan bayaran tinggi dalam kurun waktu 2 hari saja. Di mana Myung Sik yang sebenarnya tidak bisa berkelahi, apalagi menghilangkan nyawa orang lain, hanya dapat mengiyakan perintah karena tergiur dengan tawaran yang diberikan. 스너프 필름이나 장르도 있고. 아니야? Di
Di sisi lain, Okja kini tengah mendatangi teman lamanya yang merupakan rekan kerja saat masih menjadi pengawal khusus. Di sana Okja menanyakan terkait penjualan senjata ilegal yang membuat si rekan seketika terdiam. Sehingga Okja langsung menjelaskan tujuannya, yaitu mewakili pembalasan dendam atas kematian sahabatnya yang diperlakukan tidak manusiawi. 좀 복잡해요. 좀 있어요. Setelah beberapa jam menunggu, Okja yang sudah berhasil memesan senjata kini berada di ladang tandus didampingi oleh Lipi untuk melakukan pertemuan. Hingga tak lama, sebuah mobil box datang menghampiri mereka, di mana sosok si penjual rupanya adalah pasangan lansia. Di sana pasangan itu pun langsung mempersilahkan Okja untuk memilih sendiri senjata yang diinginkannya. Meskipun senjata yang dibawa pasangan ini banyak yang tidak berfungsi dengan baik, Okja yang tidak memiliki pilihan pun tetap akan mengambil beberapa barang yang dibawanya. Ia juga diberikan tawaran terbaik untuk membeli senjata pemusnah sarang tawon yang dapat mengeluarkan api dalam jarak beberapa meter. 비켜. 어때? 죽이지? Sepulangnya ke rumah, Okja segera memperbaiki senjata yang baru dibeli olehnya. Ia juga pergi ke minimarket terdekat meninggalkan Lipi seorang diri hanya untuk sekedar membeli beberapa cemilan. Namun saat kembali pulang, Okja mendapati Lipi tidak ada di ruangan manapun sampai akhirnya ia dijebak dan diserang. Keesokan harinya, Choi lekas memberitahu bosnya jika wanita tersebut sudah berhasil dihabisi serta dikubur di area pegunungan. Hingga si bos yang mendengar hal itu kini meminta Choi agar menghabisi Lipi untuk menghilangkan saksi mata supaya tidak ada menimbulkan masalah lain. 그 사업은 조직이랑 상관없이 제가 개인적으로 하던 사업 처리하겠다는 거야. 굳이 저렇게 네가 그 여자 죽여. Di sisi lain, Okja yang rupanya masih hidup kini benar-benar murka dan lekas pergi ke hotel waktu itu untuk mencari keberadaan Choi. Ia menemui satu persatu penjaga hotel di sana, dimulai dari satu petugas hingga si pria yang terkena gergaji mesin sebelumnya. Langsung dieksekusi setelah mendapatkan informasi. Selesai di situ, Okja dengan bermodalkan tekad yang menggebu-gebu pun nekat mendatangi kandang kuda yang merupakan tempat si bos mengelola bisnis haramnya. Setibanya di dalam, ia menemukan seragam Lipi tergeletak yang tentu saja membuat amarahnya semakin menjadi dan menghabisi beberapa penjaga dengan cukup mudah. Tibalah Okja di sebuah ruangan yang terdapat puluhan gangster tengah bekerja untuk memproduksi barang haram. Ia dengan santainya membuat kesepakatan tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi jika Livi dibebaskan. 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람 있겠? 네가 걔구나. Tetapi muncullah si bos yang malah bertele-tele dengan mengajaknya makan terlebih dahulu, di mana hal itu membuat Okja semakin emosi dengan cepat menghabisi si bos dengan hanya satu tembakan. 공장 있는 거. Sempat berhasil membuat semua anggota gangster merasa terintimidasi, Okja yang malah mendapati pisau miliknya macet pun kini harus menghadapi semua orang yang ada di sana. Karena para gangster menggunakan senjata tajam, Okja hanya dapat menggunakan kain di sana untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Di mana jumlah lawannya yang tidak sedikit membuat Okja cukup kewalahan dalam menghadapi mereka. Setelah para gangster berhasil dibuat tak berdaya, Okja yang baru keluar hendak meninggalkan ruangan, melihat Lipi yang tak berdaya kini tengah dibawa oleh Myung-sik. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia yang emosi pun bermaksud menghabisi nyawa pria itu. Tetapi Myung-sik yang berhasil selamat dengan berkata kepada Okja jika dirinya akan menghabisi Okja dan meminta Choi agar segera memberikan uang sesuai dengan kesepakatan. Namun saat mencari keberadaan Okja, ia pun pada akhirnya kehilangan nyawa setelah Choi menembak kepalanya dari belakang. 씨발 너만 총 있어.
1억은 씨. Saat Okja akan dihabisi, Lipi yang ternyata masih hidup lekas berusaha menggunakan pistol yang ada di dekatnya untuk menghabisi Choi. Di mana hal itu membuat Okja memiliki kesempatan sehingga dapat mengembalikan keadaan dan membuat Choi seketika terkapar tak berdaya. Untuk mengakhiri semua ini, Okja lekas membawa Choi ke tepi pantai dan langsung mengeluarkan senjata terakhir, yakni pemusnah sarang tawon. Di mana hal itu membuat Choi menjadi ketakutan dan meminta maaf dengan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun Okja yang sama sekali tidak peduli akan hal tersebut karena tujuannya hanyalah membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Keesokan paginya Okja lekas pergi ke kediaman Choi untuk mengambil semua flash disk yang berisi video penyanderaan. Ia bermaksud akan membakar semua flash disk tersebut supaya tidak tersebar luas di media sosial dan lekas pergi untuk menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Tamat. Ending yang cukup menyenangkan ya teman-teman.